Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Liburan kemana nih? Oke, kali ini kita akan bahas rongsokan Nokia ya. Karena udah beberapa waktu belum kita bahas ya Nokia. Kita lanjut lagi guys. Ding 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 ding. Oke, saya akan ambil satu ya. Nokia yang mana ini? Jadi bebas ya. Oh, saya pengen cari Nokia yang tipis ya. Nah, ini mana ini? Bentar. Oke, ini kayaknya mantap jiwa nih. Ini Nokia 1202. Jadi istilahnya kalau di daerah saya ini disebut ceng-cengpo. Iya. Nah, untuk di daerah sobat semua, ini istilahnya apa? Disebut apa? HP titit wit. Titit titit tuit titit. Kalau di daerah saya ceng-cengpo. Oke, kita akan bahas ya, apakah HP ini tuh masih bisa difungsikan. Jika saya lihat ini casing masih original guys, karena saya bisa merasakan di tombolnya. Dan ini kelihatannya juga masih mulus ya. Jadi di Nokia ini walaupun jadul itu ya, kalau kita itu bisa perbaiki, bisa sembuh lagi ya. Dan kualitasnya juga bagus kalau Nokia. Oke, saya coba dengan baterai, dia tidak ada respon guys. Lalu untuk memastikan kita cek dengan power supply ya, di setelan 3,7 sampai 4 volt. Bebas ya, bisa 3,8, 3,9. Lalu sambungkan kabel positif dan negatifnya. Lalu kita tekan tombol power dan bagaimana konsumsi jarum ampernya. Setelah saya coba tekan tombol power, dia diam tak bergerak, bisu tak bicara. Artinya ini almarhum. Jadi no power. Oke, untuk kasus almarhum ataupun no power itu memang sering terjadi ya untuk di HP rongsokan. Karena umumnya HP ini kan terbengkalai ya. Jadi kalau sebuah mesin terbengkalai, biasa komponen mesin yang jadi ngambek ya. Oke, ini sudah saya buka casingnya, lalu kita akan buka bautnya. Dan ini di saat keluar ya, Nokia 1202 ini merupakan HP sejuta umat juga ya, karena banyak sekali penggunanya. Di samping dia body desainnya tipis, lalu mudah digenggam, dan tentunya sinyalnya full ya. Jadi terkenal juga untuk sinyal yang kuat. Jadi untuk HP sekecil ini di era zamannya ini sangat fenomena. Oke, ini saya copot semua baut-bautnya, lalu kita akan lihat bagian mesin ya. Wow. Setelah saya lihat bagian mesin masih rapi ya. Jadi area komponen IC itu masih tertutup kaleng. Dan saya perhatiin ini ya, mudah-mudahan masih bisa diselamatkan ya. Oke, ini saya bersihkan dulu untuk di bagian tulangan. Nah, ini saya membersihkan tulangan tidak menggunakan thinner dulu ya, takutnya justru rapuh. Karena untuk di body atau tulangan yang jadul biasa kena thinner bisa merotol ya. Namun tidak semua. Yang lebih aman gunakan minyak kayu putih ya. Lalu saya bersihkan bagian mesin dan tombol-tombol keypad. Lalu untuk keytone
Saya membersihkan dengan minyak kayu putih ya. Jadi minyak kayu putih ini selain menyembuhkan masuk angin, juga bisa digunakan buat HP. Iya, iya, iya. Oke, ini untuk di bagian pengunci untuk kitonnya juga bersihkan ya. Jadi ada sejenis pengunci untuk mempresisikan tombol. Jadi untuk HP yang seperti ini, jika ini nanti berhasil diselamatkan, itu kalaupun dipajang di etalase, di tempat saya masih ada yang nyari ya, masih laku. Di range harga 125 itu masih lumayan ya. Nah, ini bisa dilihat CPU-nya. Saya copot karena tujuannya kita akan rehot ya. Jika temui no power atau almarhum. Ini sering saya gunakan metodenya rehot CPU untuk di rongsokan Nokia. Dan alhamdulillah kebanyakan selama ini work ya. Dan kalaupun udah saya jual, itu saya nyaris tanpa komplain ya. Alhamdulillah banget. Intinya yang kita perbaiki Nokia ya. Jika Cina atau apa ya istilahnya, kalau HP zaman dulu tuh ada HP-HP Imo, Mito, itu saya tidak ambil ya. HP lokal ataupun Cina saya tidak ambil, yang penting Nokia. Oke, sekarang kita akan lakukan rehot CPU. Untuk di Nokia jadul itu tidak ada yang namanya IC power. Berhubungan dengan power itu semua berpusat di IC CPU. Nah, kita akan lakukan rehot. Tambahkan flux dulu di area CPU-nya, lalu tembak dengan blower. Ciri-ciri IC CPU di Nokia model lama itu terdapat kaki 1000 di keliling IC-nya. Oke, saya siapkan dulu blowernya, lalu kita akan lakukan rehot ya. Jika rehot tidak bisa, coba lakukan goyang inul. Jika sudah digoyang inul pun juga enggak berhasil, lakukan rebal. Nah, rebal ini artinya kita copot atau angkat CPU, kita cetak kakinya, lalu pasang kembali. Ya, ini sudah mulai proses untuk rehot ya. Rehot itu mengembalikan atau memanasi kembali ya. Jadi istilah ini juga sering kita dengar ya untuk di kalangan tuser. Oke, setelah direhot, bersihkan dengan minyak kayu putih. Sekali lagi, minyak kayu putih berperan ya. Boleh menggunakan bensin, pertalite, thinner. Biasanya saya menggunakan thinner ya, tapi untuk kali ini ya minyak kayu putih. Udah lama nggak pakai soalnya. Lalu bersihkan dengan tisu, dikeringkan ya. Jadi setelah direhot, dikeringkan dulu sampai dia itu dingin. Lalu kita pasang kembali untuk bantalan keypadnya. Dan kita akan langsung tes apakah setelah kita rehot sudah berhasil. Kita coba. Bismillahirrohmanirrohim. Saya tekan tombol power dan boom. Alhamdulillah nyala ya. Wow. Jadi ya ini HP rongsokan ya. Dan umumnya saya beli hanya di harga 5.000. Ya bisa untuk dipajang kembali di counter ya, di etalase. Berarti kita modal 5.000 untuk HP rongsokannya, lalu belum casingnya, belum baterainya. Saya rasa masih worth it ya. Ya jelek-jeleknya 100.000 masih laku ya tanpa cas kalau di daerah saya. Namun mungkin di daerah sobat semua yang di kota itu juga saya tidak mengetahui ya.
masih worth it atau tidak. Nah, ini saya akan carikan casingnya, dan samar-samar terlihat bling-bling, kacing-kacing. Aduh, tinggal ini casing kok warnanya mempesona guys. Tidak masalah lah. Cuman kadang ini yang nyari HP tipe-tipe ini tuh kadang orang-orang yang sudah usia tua ya. Kalau dia taunya warna pink tuh minta ganti hitam biasanya, tapi berhubung saya nggak punya ya adanya pink ya. Namun untuk HP yang model ini itu kaula muda atau ya pelajar itu juga masih banyak yang nyari ya, karena ini lebih masuk ke kalangan muda ataupun tua ya. Jadi bebas, universal karena dia desainnya tipis, lalu mudah untuk dibawa, ringan. Berbeda untuk Nokia yang model-model seperti 105 yang new, itu lebih ke kesannya itu bapak-bapak banget. Kalau ini tidak guys, kalau yang ini lebih fleksibel dan nyaman untuk digunakan. Biasanya untuk menemani Android ya. Ini ringan guys, jadi HP yang ringan, lalu ya simple saja ya. Oke, ini saya langsung coba pasangkan kartu ya, apakah bisa baca kartu, apakah sinyal muncul. Oke, enggak masalah lah, bling bling, kacing kacing. Iya. Oke, kita tunggu ya apakah dia muncul sinyalnya ya, karena itu yang utama. Nggak ada sinyal ya nggak bisa dijual. Oke, ini lama banget responnya, dan alhamdulillah muncul Telkomsel guys. Alhamdulillah, dan siap untuk digunakan ya. Wow, amazing ya. Ini kita akan coba tombolnya juga saya rasa bagus, respon operator juga lumayan cepat, jadi sudah ready ya, ini sudah siap untuk digunakan. Lalu untuk suara juga ya masih bagus ya, jadi suara buzzer speakernya juga masih oke. Ya, ini sudah selesai. Untuk baterai flashnya juga bagus. Kita ritual penggeletaan. Are you ready? Mo. Oke, mantap jiwa, mempesona. Terima kasih guys ya atas supportnya selama ini, dan semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Selamat liburan ya. Ini liburan kemana nih? Mancing atau ke mall? Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.